Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian selalu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi tema 2. Sebelum pembahasan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa, pembelajaran kita hari ini dan pembahasan soal kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sekarang mari kita bahas untuk kisi-kisi tema 2 yang akan dimulai dari pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, nantinya anak-anak pada pembelajaran bahasa Indonesia akan dihadapkan oleh soal mengenai membaca dan memahami teks. Di sini anak-anak disuruh membaca dulu sebuah teks, kemudian memahami teksnya, kemudian baru diberikan soalnya. Dan anak-anak disuruh menjawab sesuai dengan isi teksnya. Contoh teksnya adalah seperti ini. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Nah, itu adalah contoh teks bacaannya ya. Setelah anak-anak baca, silahkan anak pahami apa isi teks kemudian jawablah pertanyaan sesuai dengan teks yang telah ustadzah bacakan. Contoh soalnya adalah seperti ini. 1. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Maka jawabannya adalah ikan mas koki. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu siapa yang memelihara ikan hias? Nah, jawabannya adalah Dayu. Dayu yang memelihara ikan hias. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan soal yang seperti itu, memahami teks bacaan, kemudian dihadapkan dengan soal-soal yang sesuai dengan teks bacaannya. Selanjutnya yaitu muatan pelajaran PPKN. Pada muatan pembelajaran PPKN, anak-anak akan dihadapkan soal mengenai sikap tanggung jawab dan juga menghargai perbedaan pendapat dalam bermusyawarah. Sebagai contohnya, ustadzah berikan contoh soal untuk pembelajaran PPKN. Soal yang pertama yaitu sebutkan kewajiban masyarakat yang kalian ketahui. Nah, di sini kalian menyebutkan apa saja kewajiban masyarakat itu. Nah, kewajiban masyarakat itu bisa berupa mentaati tata tertib yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian kewajiban kita untuk membayar pajak. Kewajiban kita untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum. Kewajiban kita mentaati berbagai peraturan yang berlaku di sekitar lingkungan kita. Dan yang terakhir yaitu menjaga toleransi antar umat beragama. Kemudian soal nomor 2. Mengapa keputusan musyawarah harus dilaksanakan dengan ikhlas? Ya, keputusan musyawarah harus dilaksanakan dengan ikhlas karena hasil dari musyawarah itu adalah hasil kesepakatan dan mufakat bersama yang nantinya harus kita laksanakan bersama-sama. Jadi harus dilaksanakan dengan ikhlas. Musyawarah adalah salah satu cara untuk memecahkan perselisihan ya, dan memecahkan masalah bersama. Nomor 4, saat musyawarah kita harus mengedepankan sikap menghargai satu sama lainnya. Nomor 5, sebutkan cara menghormati keputusan musyawarah, yaitu menerima dengan lapang bagaimana hasil rapat atau hasil musyawarah. Nomor 6, salah satu cara mencintai produk dalam negeri yaitu membeli dan menggunakan produk dalam negeri sendiri, tidak beli dari negara lain.
Pada soal pembelajaran muatan pembelajaran IPA, nantinya anak-anak akan dihadapkan pada soal mengenai A. Organ pernafasan hewan dan manusia, B. Organ pernafasan dan fungsinya pada manusia, C. Hal yang menyebabkan kelainan pada organ pernafasan, D. Kebiasaan yang dapat menyebabkan kelainan pada organ pernafasan, dan E. Penyakit atau gangguan dalam pernafasan. Nah, ini nanti silahkan anak-anak baca kembali dan buka bukunya mengenai hal-hal yang telah Ustadzah sebutkan tadi. Contoh soal muatan pembelajaran IPA. 1. Kanker paru-paru dapat disebabkan oleh asap rokok. 2. Asma adalah gangguan pernafasan karena saluran pernafasan mengalami alergi seperti alergi debu maupun alergi bulu-buluan. Soal nomor 3. Ikan bernafas menggunakan ingsa. Nomor 4. Serangga bernafas menggunakan trakea. 5. Cabang batang tenggorokan yang tampak menonjol pada leher laki-laki dewasa disebut jakun. 6. Pundi-pundi udara adalah salah satu contoh organ pernafasan pada burung. 7. Sebutkan faktor-faktor penyebab kelainan organ pernafasan. A. Karena polusi udara. B. Karena faktor makanan atau minuman yang tidak sehat. C. Kurang olahraga. D. Mengonsumsi alkohol maupun merokok. 8. Sebutkan macam-macam penyakit pada organ pernafasan. Yang pertama yaitu asma, yang kedua yaitu kanker paru-paru, yang ketiga yaitu TBC, yang keempat yaitu bronkitis. Pada pembelajaran muatan IPS, nanti anak-anak akan dihadapkan soal mengenai jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dan juga pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berikut contoh soal untuk muatan pembelajaran IPS. Yang pertama, kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi disebut produksi. 2. Orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang disebut pedagang. 3. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang adalah petani. 4. Ada berapa kegiatan ekonomi? Sebutkan. Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi. Produksi yaitu kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kemudian yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari hasil produksi. Kemudian yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa. Nomor 5. Sebutkan usaha berdasarkan modalnya dan berilah contohnya. Berdasarkan modalnya, usaha dibedakan menjadi 2, yaitu modal sendiri dan modal bersama. Contoh kegiatan usaha dengan modal sendiri yaitu petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu usaha dengan modal bersama. Contohnya yaitu CV, PT, firma, dan koperasi. Kemudian yang terakhir yaitu muatan pembelajaran SPDP. Pada soal SPDP nanti anak-anak akan dihadapkan mengenai tangga nada dan juga tari dan properti serta unsur-unsur dalam persiapan menari. Jadi nanti silakan anak-anak bisa membuka kembali dan membacanya pada buku tema 2 mengenai apa itu tangga nada beserta apa saja properti dalam tari itu. Nah, untuk contoh soalnya Ustadzah akan bacakan ya. Yang pertama, lagu mayor biasanya bernuansa semangat dan riang. Kemudian yang kedua, reog Ponorogo merupakan perlengkapan busana menyerupai hewan singa. Ya, jadi bentuk topeng pada reog Ponorogo itu berbentuk kepala singa ya. Nomor 3. Sebutkan properti untuk melakukan pertunjukan tari.
Jadi, properti sendiri itu adalah semua peralatan yang digunakan untuk kebutuhan suatu penampilan tari. Jadi, properti itu disesuaikan dengan jenis tari yang akan dibawakan ya. Nah, di sini Ustazah akan menyebutkan contoh-contoh propertinya. Jika tari kuda lumping, maka properti yang dibutuhkannya adalah kuda lumping. Kemudian, jika kita ingin membawakan tari piring, maka properti yang kita gunakan adalah piring. Contoh-contoh properti pada tari itu apa aja sih Ustazah? Ya, ada kuda lumping, ada tombak, ada gondewa, ada keris, ada payung, ada bakul, ada selendang, dan lain-lain. Jadi properti tari itu bisa disesuaikan dengan tarinya, ingin membawakan tari apa gitu. Kemudian nomor 4, tulisan pada poster sebaiknya padat, singkat, dan jelas. Kemudian soal yang terakhir, nomor 5. Sebutkan macam-macam poster berdasarkan medianya, yaitu poster layanan masyarakat, poster niaga, poster kegiatan, poster karya seni, dan juga poster pendidikan. Nah, sampai sini dulu ya anak-anak untuk pembahasan kisi-kisi tema 2. Selanjutnya anak-anak bisa memahami kembali dan mempelajari kembali pada buku tema 2-nya ya. Silahkan dibaca-baca dan dipelajari. Insya Allah akan banyak keluar soal dari buku tema 2. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan kisi-kisi kita hari ini. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Ustazah ucapkan selamat mengerjakan PTS, semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan dimudahkan dalam